kata orang nih ya, saya berseberangan. Kata orang politik itu elastis, politik itu dinamis. Jadi nggak boleh kaku. Maksudnya gini loh, orang-orang politikus itu di depan TV tukaran, bacok-bacokan bila perlu, siram-siraman teh di depan TV, tapi mereka di belakang layar ternyata mangan bareng. Nah, itu saya nggak cocok begitu itu, nggak boleh gitu kan. Jadi kalau misalkan waktu kampanye gontok-gontokan di depan rakyat seperti musuh, padahal di belakang panggung mereka makan bareng. Paham betul? Yang disebut politik dinamis itu misalkan pagi tikus, siang jadi ular. Gak apa-apa, nanti sore dikit jadi biawak, nanti malam dikit jadi moseng, jadi garangan. Mereka berubah-ubah watak, itu boleh katanya dalam politik. Nah itu saya nggak boleh, saya nggak cocok. Politik itu suci, hitam-hitam putih-putih. Kamu munafik ya sudah, kamu munafik selamanya. Saya nggak akan kompromi sama kamu. Gitu, itu namanya politik bagi saya. Nah, itu monggo dijadikan terpuji dalam hal politik. Sinten namanya jenengan? Kasmadi. Saya caleg, Pak Kasmadi, tolong pilihin aku yo, beras, no kaos, no duit. Nah jenengan mahmuda di dalam politik. Ngapunten Mas, kalau memang sampean itu baik, jujur, wis toh nanti tak pilih, nggak usah beras-beras gini. Saya gila untuk berasnya sampean, gitu ya. Saya tuh kok risih gitu. Saya ini miskin tapi saya punya harga diri. Ngapunten, bawa berasnya. Nanti kalau sampean baik tak pilih sampean. Gak usah bayar-bayar, gak usah nyogok-nyogok. Mahmuda di dalam politik, terpuji di dalam politik. Pribon. Tapi lek tak delok jenengan gak gini kayaknya ini ya. Malah dinteni ndi berasnya. Ndi serangan fajar gitu ya. Baru subuh buka lawang, ngenteni serangan fajar. Kaos 20.000 senengi mana dibilang sama niki, ya Allah. Nggak boleh. Tanya sama istri saya, tanya sama anak saya itu, kalau musim-musim kampanye, buahnya datang ke rumah, minta doa, minta dukungan, ngasih amplop. Moh, jangan. Kalau saman baik, kalau saman jujur, nanti aku yang keluar duit. Bila perlu rumahku ini dipakai konsolidasi nanti, rapaton yang kini benwengi saya ngasih konsumsinya. Kalau saman jujur, saman baik, aku cuman butuh amanahmu aja. Wes aku nanti yang berjuang. Kamu jangan beli-beli harga diriku begini. Bawa pulang duitmu. Gitu Bu, mahmuda di dalam politik. Oh keren ini Pak. Karena nanti kalau orang itu menang, orang itu nggak jujur, saman pilih, saman dukung, berat hisapmu nanti di akhirat. Sopo sing milih Jokowi Prabowo ini abot hisapmu. Insya Allah ya. Ya tapi enggak sih kan saman nggak tahu ya, saman kan dibohongi ya, enggak. Insya Allah saman nggak diampuni sama Allah ya. Sing dosa ben pemerintahin, saman boten. Gitu saudaraku. Saya waktu itu di penjara itu. Alhamdulillah saya nggak milih Prabowo di penjara. Tapi saya merasakan itu kecurangan ya. Saya merasakan. Jadi seperti di briefing harus milih, harus milih Prabowo di dalam penjara itu. Jadi birokrasi itu begitu kerjanya. Atasan nindas bawahannya. Coro camat kono nindas lurai. Pastikan kelurahanmu kabeh nyoblos iki. Gitu loh Pak. Terus sampai ke atas terstruktur. Jadi bukan karena menang jujur adil, bukan, kan memang politik curang, politik nggak jujur ya seperti ini. Jadi karutannya, ketua rutannya, briefing anak buahnya, briefing ketua KPR-nya, pastikan seluruh napi ngirim milih iki. Nah gitu Pak. Karutannya ditekan atasannya. Menteri Dirjen Kementerian Hukum dan HAM-nya. Atasannya ditekan atasannya, terus jadi sampai ke bawah itu kecurangannya begitu Bu. Maka kerusakannya nasional seperti ini, rusak-rusak. Oh, alhamdulillah saya nggak ikut. Yes, gitu Ibu ya. Siap kira-kira? Siap nggak mau nerima duit beras kaos? Alah tenani, ayo. Oh, siap kok tertekan batin gini ayo. Siap. Nah, jamaah mabit harus ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada caleg
Mas, siapapun lah, kalau jenengan jujur, jenengan baik, bismillah, akan saya jadikan jenengan ladang amalku, ladang jihad politikku. Wis aku tak dukung sama dengan tenagaku, pikiranku dan uangku. Aku sing nyetak banner sampean kok. Itu Pak, itu baru namanya Mahmuda dalam politik. Saya belajar dan saya menerapkan itu sudah, bismillah. Itu. Saya nggak apa-apa, saya cerita lagi, saya ulang, saya berani karena memang saya nggak bohong walaupun ini ada live. Saya pernah ditawar 3 miliar, kan viral tuh video saya itu. Sudah lihat belum video yang itu? Yang saya ditawari 3 miliar itu. Menantu saya saksinya, anak saya saksinya. Istri saya saksinya. Kan tidak mungkin saya bohong, ngarang cerita pakai nama menantu. Berani zaman? Yang punya menantu mana? Yang punya menantu? Yang sudah punya menantu yang mana? Punya menantu. Nah, coba. Sama cerita sama orang, hei, aku kemarin begini sama menantuku. Ini menantuku ini ikut. Padahal enggak. Berani enggak zaman begitu? Ngarang cerita bawa nama menantu, bikin alibi maksudnya. Alibinya pakai menantu. Kalau zaman bisa, hebat berarti zaman. Munafik tingkat dewa berarti zaman. Kalau saya nggak bisa Pak, gagal jadi mertua berarti. Paham betul maksudnya? Ngarang cerita tapi alibinya menantunya. Bohong maksudnya ya. Anaknya dipakai bohong, dipakai alibi. Kalau saya nggak bisa Pak. Nah jadi waktu itu memang beneran saya menantu anak. Orangnya di sini, ini menantu, ini anak. Ini saya di sini, itu orangnya. Gus Nur, sampean selama Pak Jokowi jadi presiden berapa sih kerugiannya sampean? Oh, banyak Mas. Kalau materi sing ketok moto pesantrenku lo hilang ning Palu, iku 3 miliar ono iku. Lah belum nafkah lahir batin istriku, anakku. Batin nggak bisa diukur, tapi kalau duit 3 miliar lebih Mas. Sidang Surabaya 6 bulan, sidang Solo 7 bulan, sidang Palu. Saya harus ke Palu Malang bolak-balik naik pesawat Bu. Ya kadang-kadang ngongkosi orang 5-3 ke Palu bawa saksi itu. Banyak Mas, belum lagi sidang Jakarta pernah hampir 6 bulan juga. Pokoknya 3 miliar lebih Mas. Ya udah Gus, gampang kalau uang tak ganti itu yang miliar-miliar itu. Kalau batin aku nggak bisa ganti, tapi kalau uang tak ganti Gus. Wis pokoknya saman meneh tak ajak nang Jokowi. Saman meneh tak ajak ke Solo. Wallahi Pak, masjid ini ada anak saya, ada menantu saya. Dan saya ngomong tuh di video tuh, viral tuh. Intinya sampai detik ini uang itu nggak saya terima Pak. Padahal waktu itu masjid butuh-butuhnya duit. Waktu itu Pak, belum selesai masjidnya. Sampai detik ini nggak saya terima. Ini kan ada yang live ini. Enggak takut saya. 3 miliar Pak. Gitu ya saudaraku ya. Ini namanya saya bukan sok kaya. Saya bukan butuh duit Bu. Saya lagi belajar jadi orang yang bloko suto apa onone. Aku sering ceramah sama orang, nggak apa-apa miskin, punya harga diri. Ceramah, tapi masa aku nggak ngelakoni kan piye? Sudah dikatakan kita bisa bohongi orang, tapi nggak akan bisa bohongi diri sendiri. Sampai kapan kita bertahan bohongi diri sendiri? Saman kalau suka bohongi diri sendiri, remuk hidupmu, rungkat hidupmu Pak, ngenes sama nanti hidupnya. Nggak boleh Pak. Dirimu jangan dibohongi, ngenes nanti hidupmu. Gitu ya. Orang kalau suka bohongi diri sendiri itu mata salah tingkah, ngomong salah tingkah, jalan salah tingkah. Kalau suka bohongi diri sendiri. Oke. Saya tolak uang itu Pak. Itu saudaraku, bermahmudah di dalam berpolitik. Pun monggo, bismillah. Jadi saya kalau di negara ini ada orang yang punya watak seperti ini, ya Allah, wes gak usah muluk-muluk, wes pokoknya iki wes. Insya Allah akan menjadi cikal bakal maunanya Allah turun nanti. Anti suap, anti sogok, anti kaos, anti beras, anti duit subhat. Ya dari politik busuk itu. Siap ya, bermahmudah di dalam politik, bermahmudah di dalam rumah tangga, bermahmudah di dalam pekerjaan, di dalam apa saja. Bismillah. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Monggo, satu orang mau nanya apa?